Hadirin jamaah pasukan zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang ke-129 ini kita akan sama-sama bahas tentang hikmah yang ke-58. Di halaman 42 baris tengah atau baris ke-16, Ibnu Athaillah As-Sakandari mengemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Min alamati mautil qalbi. Sebagian tanda-tanda matinya hati. Admul huzni, itu tidak adanya kesedihan. Alam mafataka minal mawafiqati, karena satu amal yang wajib. Wa tarukan nadami, kemudian juga tiada dia menyesal. Alama fa'aldahu, karena melakukan sesuatu. Min wujudiz zalati, dari wujudnya dosa-dosa yang ia lakukan. Kemarin sudah kita terangkan, jangan kita meninggalkan zikir walaupun di dalam zikiran kita belum bisa hadir, belum bisa mengingat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas ya, kita manusia itu mengingat Allah ya punten kadang-kadang di luar dugaan. Bakal lagi rintih baru ya. Iya, kesandung baru ya kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulanya gak sering kesandung ya. Nah, di pasal ini di hikmah 58 itu tentang amal. Ya, tentang amal yang kita lakukan. Coba kita cek amal yang baik yang kita lakukan. Itu banyak sekali. Ya benar. Mungkin dari kita bangun atau ya mata ini terbuka sampai mata itu tertutup, banyak sekali amal-amal yang kita kerjakan. Dan tidak menutup kemungkinan di situ banyak sekali juga amal-amal yang baik yang kita kerjakan. Nah, cuma persoalannya amal-amal baik yang kita kerjakan itu bagaimana? Karena ada itu orang yang mungkin di hati kecilnya percuma ngelakuin surat yang kita berdua khusyuk. Ada seperti itu. Percuma aja kita lah ngelakoni amal-amal yang baik yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ada durung ikhlas, belum bisa ikhlas. Terkadang itu muncul yang bisa mematahkan harapan yang pada dasarnya di balik itu adalah ada karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Nah, makanya di sini nanti akan dikasih tahu oleh pengarang kitab bahwasanya ada tanda-tanda matinya hati seseorang. Kapan? Ketika dia itu tidak merasa sedih. Karena apa? Meninggalkan sesuatu amal kebaikan yang berupa wajib itu. Kemudian juga dia sebaliknya, dia tidak menyesal jika dia berbuat pelanggaran dosa, malah bangga pada orang, ya, malah ditonjolkan. Na'udzubillah. Nah, jadi kita akan ketahui alamat orang yang hatinya itu mati. Coba, kalau hatinya mati dengan orang mati beda apa beda? Ya berbeda, sangat berbeda. Karena kalau orang yang mati
ya sudah mati, di sana ada di dalam kubur. Tapi kalau hatinya yang mati, dia itu bisa bergerak dan bisa beraktivitas, tapi disebut mati ya oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut mati oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Hatinya di situ tidak mau mengingat kepada Allah. Nah, jadi jangan sampai dalam hidup kita itu kita lupa ya dengan Sang Pencipta. Nah, jadi bagaimana supaya menumbuhkan agar hati kita itu tidak mati? Ya terus amal, ibadah, zikir, itulah yang nanti akan membuat hati kita hidup. Nah, makanya di sini ditekankan, engkau itu terus saja beramal soleh, terus saja beramal baik, ya, walaupun kita belum ikhlas. Walaupun di situ kita belum khusyuk, walaupun hatinya kita belum sempurna ketika mengamalkan amal yang baik tersebut. Nah, makanya senjatanya harus kita terus asah. Ya, tadi zikir itu senjata kita, ibadah itu senjata kita, amal-amal yang baik itu adalah senjata kita yang nanti akan membentuk hati kita agar menjadi sempurna. Dan hati yang belum sempurna, hati yang belum sempurna itu adalah hati di mana masih terjangkit penyakit hati. Dan jika dia tidak diobati, dibiarkan saja, maka hati itu akan mati. Ya, hatinya mati. Nah, orang yang mati hatinya itu, ya tadi tubuhnya masih sehat, bisa beraktivitas, bisa ke sana, bisa kemari, tapi dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya manusia itu ketika dinilai yang paling istimewa, yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sebab dilihat dari hatinya. Makanya hati yang cerdas, hati yang sehat, hati yang murni itu akan selalu berhubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu ingat dengan Allah, senang mengingat Allah, senang lama-lama ya ingin bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalau hati kita sehat, hati kita sehat itu akan membimbing anggota tubuh kita untuk apa? Untuk berbuat baik juga, untuk beramal soleh juga. Makanya di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang senang beramal baik kemudian dia menyesal, dia itu sedih apabila apa? Melakukan dosa, maka dia itu adalah orang mukmin. Tapi kalau dia itu orang yang tidak beriman, ya sebaliknya, beramal soleh malas. Kalau dia itu berbuat dosa bangga. Nah, ada sedikit cerita untuk closing pada malam hari ini. Di situ ada Abdullah bin Mas'ud ya menceritakan sesuatu dari sabda Nabi Muhammad SAW. Ceritanya ada seorang yang berkuda selama 9 hari. Nah, selama 9 hari itu tidak istirahat. Nah, dia itu sampai kasihan kepada kudanya karena 9 hari ya, terus berjalan sampai dia turun dari kudanya ya. Kemudian sampai ke tujuan ingin berjumpa Rasulullah SAW masih 6 hari. Dia itu ya berjalan kaki tiklak tikuk terus. Siangnya dia puasa, malamnya dia terjaga. Padahal apa? Demi istilah kata menemukan sesuatu keresahan di dalam hatinya yang menimbulkan pertanyaan besar, dan pertanyaan itu ya pengen ditanyakan sama baginda Rasulullah SAW. Singkatnya cerita, dia itu sudah sampai di hadapan Nabi Muhammad SAW.
Kemudian Nabi bertanya, "Masmuka, siapa dirimu?" Kemudian ia menjawab, "Saya itu adalah Zaidul Khair." Zaidul Khair. Sepertinya kamu itu seseorang yang sudah melakukan perjalanan jauh. Betul Rasul. Kenapa engkau datang ke sini? Saya itu jauh ya, sampai menempuh 15 hari. 6 hari saya berjalan kaki karena apa? Kuda saya itu kelatihan. Di dalam 6 hari saya itu siangnya berpuasa, kemudian malamnya terjaga. Untuk apa? Berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hanya ingin menanyakan 2 perkara padamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apa pertanyaan yang sangat istimewa itu, yang membuat resah dan gundah gulana di dalam hatimu?" Saya ingin bertanya, wahai Rasul, tanda-tanda orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Dan tanda-tanda orang yang dibenci oleh Allah itu apa? Apa menurut kalian? Tanda orang yang disukai oleh Allah. Ya, lanjutkan baik ceritanya. Ya. Jadi Nabi itu luar biasa di dalam hidupnya ya. Walaupun cerdasnya luar biasa, sudah tahu jawabannya, tapi Rasul itu tidak seolah-olah menggurui. Jawabannya apa? Bertanya balik. Dan itu ketika dia menjawab, jawaban daripada pertanyaan tersebut. Coba, wahai Zaidul Khair, dalam hari-harimu ngapain saja? Saya itu Rasul dalam hidupnya paling ya aku suka beramal baik. Bahkan amal baik itu saya kerjakan, istiqomahkan, dan ketika amal baik itu saya tinggalkan, wahai Rasul, saya itu menyesal. Bahkan saya itu merindukan amal, kehilangan amal daripada amal yang biasa saya lakukan. Walaupun itu sedikit wahai Rasul, karena saya yakin sedikit pun itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW tersenyum. Itulah tanda daripada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dimurkai, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang mati mata hatinya. Dan kalau mata hatinya mati, artinya apa? Dia jauh daripada Allah, dia enggan melakukan perbuatan baik, ya. Kemudian dia itu malas menyebut nama Allah, malas berzikir. Nah, itulah orang yang seburuk-buruknya di dunia. Makanya mari kita sama-sama di sini istiqomahkan supaya menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Selalu ingat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.